Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat menghanguskan ratusan ban bekas pengaman lapangan tembak Kodim di Klaten. Reka ulang pembunuhan pengusaha salon di Sragen memastikan korban tidak mengalami pelecehan seksual. Harga beras terus naik tiap hari. Pedagang beras di Pasar Perwoda di Grobogan menjerit karena sepi pembeli. Ratusan ban bekas yang digunakan sebagai pengaman lapangan tembak Kodim 0723 Klaten terbakar. Diduga kebakaran terjadi karena adanya masyarakat yang membakar sampah. Kondisi terkini ada upaya pemadaman atau dibiarkan ditunggu. Sebanyak 400 ban bekas yang digunakan sebagai pengaman lapangan tembok Kodim 0723 Dusun Rejodadi, Kecamatan Trucuk, Klaten terbakar. Karena kencangnya angin, api cepat merembet ke arah barat sepanjang tanggul. Mengetahui adanya bencana kebakaran, pemadam kebakaran mengarahkan 2 unit mobil. Upaya pemadaman api juga dibantu oleh polisi, TNI, dan relawan. Setelah berjibaku selama 3 jam, api akhirnya dapat padam. Jadi kita berangkat ke sini untuk penanganan kita kurang lebih 3 jam. Objek yang terbakar apa? Objek yang terbakar tumpukan ban bekas. Jadi tumpukan ban bekas, cuman untuk dampak asapnya memang nggak bagus juga buat lingkungan, dan itu menjadi perhatian di beberapa wilayah karena asapnya yang membumbung tinggi dan hitam pekat. Untuk dugaannya seperti apa, Mas? Kalau dugaan sementara mungkin dari warga atau petani yang membakar sampah. Dugaan sementara, kebakaran ini disebabkan karena adanya warga yang membakar sampah di lokasi sekitar kejadian. Karena ditinggal oleh pelaku, percikan api merembet ke lapangan tembak dan membakar tumpukan ban bekas. Ban untuk tanggul. Ban yang terbakar kurang lebih 400. Nah, kedepannya saya sudah sampaikan kepada Dan Ramil agar untuk lokasi tembak ini dikasih peringatan dan larangan sehingga tidak ada masyarakat maupun anak-anak yang main di lapangan tembak ini karena memang daerah ini adalah daerah terlarang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk selanjutnya, Kodim 0723 akan meningkatkan patroli dan memasang papan peringatan di lapangan tembak. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Satu rumah semi permanen di Kecamatan Geladak Sari, Kabupaten Boyolali terbakar. Damkar kesulitan memadamkan api lantaran rumah tersebut berada di lereng Gunung Merbabu. Inilah detik-detik saat api melahap rumah milik Ali Miftahul, warga desa Seboto, Kecamatan Gladasari, Boyolali. Karena bahan material yang terbuat dari kayu, api cepat merembet ke seluruh bangunan. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun menurut warga sekitar, api pertama kali muncul dari bagian belakang rumah atau dapur. Tim pemadam kebakaran Boyolali datang ke lokasi kejadian, membawa 2 unit mobil usai mendapat laporan adanya kebakaran. Tim damkar butuh waktu lama untuk mencapai titik api karena lokasi kebakaran sulit dijangkau, yakni di lereng Gunung Merbabu. Selain itu, akses jalan yang sempit juga memperlambat damkar dalam upaya pemadaman. Kami kesulitannya untuk medan di perjalanan medan karena naik gunung ya, begitu. Untuk korban jiwa ada kan? Untuk korban jiwa, untuk kejadian di Seboto Ampel ataupun Seboto Geladak Sari, mohon maaf, Seboto Geladak Sari nihil. Tidak ada ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski rumah hangus terbakar, namun kendaraan sepeda motor dan hewan ternak dapat diselamatkan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali.
Ratusan meter persegi lahan warga di Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali terbakar. Diduga api berasal kebakaran sampah yang ditinggalkan warga saat api belum benar-benar padam. Inilah suasana kebakaran lahan milik warga Desa Butuh di Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Senin malam. Penyebab kebakaran masih diselidiki, namun api diduga berasal dari sampah daun yang dibakar warga. Dengan cuaca panas serta angin kencang, api pun cepat menjalar ke lahan hingga mendekati pintu masuk Kebun Raya Indrokilo. Dari lahan seluas 1 hektar, api sudah menjalar hingga seluas 500 meter persegi sebelum tim damkar tiba di lokasi. Kurang lebih untuk luas area yang kebakar sekitar 1 hektar yang akan kebakar, tapi yang sudah terbakar sekitar 500 sampai kurang lebih 500 sampai 600 meter persegi. Ada bergerak cepat tadi. Iya, respon tim karena fire alarm sudah masuk ke Mako Damkar kami. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir hingga jutaan rupiah karena banyak pohon jati yang ikut terbakar. Petugas damkar menghimbau agar warga tidak sembarangan membakar sampah saat musim kemarau dan hendaknya tidak pergi sebelum api benar-benar padam. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Polres Sragen menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Sri Ambarwati, pemilik salon di Kecamatan Gedaung. Dalam rekonstruksi tersebut, tidak ada temuan fakta baru, korban tidak mengalami kekerasan seksual. Yunus Saputra Sri Angga, pelaku pembunuhan berencana terhadap pemilik salon di Desa Bendungan, Kecamatan Gedaung, Sragen, menjalani rekonstruksi. Pelaku memperagakan 34 adegan selama 2,5 jam. Adegan reka ulang digelar untuk mencocokkan keterangan pelaku dan saksi saat pemeriksaan. Hasilnya, polisi tidak menemukan adanya fakta baru dalam kasus ini. Meski jasad korban Sri Ambarwati saat itu ditemukan tanpa busana, namun dari hasil otopsi dan rekonstruksi, tidak ada tindak kekerasan seksual. Untuk rekonstruksi ini kan hanya tujuan dari penyidik untuk menyinkronkan keterangan dari pelaku dan saksi-saksi waktu pemeriksaan kemarin, dan alhamdulillah memang keterangan dari pelaku terus saksi-saksi memang sesuai. Ada temuan baru kan? Tidak ada. Saksi-saksinya gimana? Ada berapa nih? Untuk saksinya ada 12. Sebelumnya tersangka tega membunuh korban karena motif sakit hati. Menurut informasi, korban menyebut rasa soto yang dijual tersangka tidak enak sehingga dagangannya tidak laku. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana sehingga terancam pidana penjara 20 tahun. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.